Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolak syubhat yang dikaitkan dengan agama, dalam hal ini tentu diinginkan adalah Islam. Syubhat yang terkait dengan tampilan ayat Al-Quran, ada ayat-ayat yang jelas, yang gamblang, dan juga ada ayat-ayat yang samar yang nanti disebut dengan ayat mutasyabihat. Sikap yang mesti kita pilih sudah jelas, sebagaimana yang terungkap di dalam firman Allah Ali Imran surah 3 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tampilan ayat-ayat Al-Quran, ada ayat-ayat yang memang sudah sangat gamblang, ayat-ayat yang disebut dengan ayat muhkamat yang merupakan pokok-pokok yang ada di dalam ajaran Islam, yang termuat di dalam Al-Quran. Hunna ummul kitab. Tidak ada kesamaran, tidak ada iltibas atau kerancuan sehingga membuat orang ragu-ragu. Itu adalah ayat yang muhkamat. Namun di samping ayat muhkamat ada ayat yang mutasyabihat, ayat yang samar. Terkait dengan ayat yang samar, Allah sudah memberikan penegasan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwil yang sesungguhnya kecuali Allah. Karena tidak ada yang tahu takwil yang sesungguhnya kecuali Allah, maka artinya adalah kita dilarang mentakwil ayat-ayat yang memang mutasyabihat tersebut. Nanti ada orang-orang yang suka membuat fitnah, suka mentakwil-takwil. Yang demikian itu benar-benar tidak diinginkan oleh Allah. Yang tahu takwilnya hanya Allah. Sebagaimana ayat yang berbunyi misalnya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, tangan-tangan manusia. Ini adalah contoh ayat mutasyabihat. Kita tidak perlu mentakwil ayat tersebut. Kita imani, kita terima apa adanya. Warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bih kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang memang benar-benar cerdas, yang mendalam ilmunya, mereka akan senantiasa berpendirian kita wajib mengimani ayat tersebut, karena ayat tersebut berasal dari Allah. Dan kita tidak akan mentakwil-takwil ayat seperti adanya. Dalam waktu yang sama kita juga tidak akan terjerumus ke dalam tasbih.
adalah terjerumus ke dalam tasbih, kita mengatakan nanti Allah punya tangan. Karena Allah punya tangan, maka ayat ini harus kita takwilkan, kita cari arti yang lain. Yang semacam itu tidak diinginkan oleh. Pastikan saja apa yang ada di dalam penegasan Allah di dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang seumpama dengannya, tidak ada yang serupa dengannya. Sehingga jangan diserupakan, jangan diumpamakan, jangan dibandingkan dengan makhluk. Tapi dalam waktu yang sama Allah itu maha mendengar. Mendengar bukan dengan telinga, dan maha melihat bukan dengan mata. Ini yang terkait dengan ayat mutasyabihat, yang merupakan ayat yang tidak pernah bisa dinafikan, karena faktanya di samping ayat muhkamat memang ada ayat mutasyabihat. Kita hanya dituntut mengimani. Selesai sampai di situ. Adapun persoalan kemudian, persoalan syubhat yang terjadi di tengah-tengah umat yang dikaitkan dengan agama, hal ini benar-benar perlu kita tolak. Menolak syubhat dengan keimanan yang menancap kuat, di samping nanti dengan ilmu pengetahuan yang juga memang benar-benar dimiliki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan yang sangat terbatas ini, khatib mencoba mengangkat beberapa syubhat yang terjadi di tengah-tengah umat. Di antaranya adalah syubhat, hal yang kemudian dianggap oleh sebahagian orang ada ketidakjelasan, ada bahkan yang menganggap kerancuan, ada hal-hal yang memang mengarah pada iltibas, campur aduk. Itulah pengertian syubhat. Di antaranya adalah apa yang terungkap dalam ucapan sementara kita. Misalnya, lebih baik tidak usah berilmu yang mendalam, tapi berakhlak yang terpuji. Di sini ada syubhat. Orang menafikan kebutuhan akan ilmu yang mendalam dan kemudian menguatkan atau lebih berpihak kepada kepribadian atau akhlak yang terpuji. Mari kita bahas masalah ini. Sebelum kita membahas masalah ini, yang perlu memang ada dalam prinsip kita di dalam berislam yang tidak boleh ditawar-tawar, yaitu Islam itu tegak di atas dasar iman dan kemudian ilmu pengetahuan, ilmu yang terkait dengan syara. Berikut baru nanti pengamalan. 3 hal yang merupakan satu kesatuan. Dia tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Iman, ilmu, dan amal adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan tidak dibenarkan
diambil yang satu, dicampakkan atau dibuang yang lainnya. Rajin orang beribadah tapi imannya tidak menancap kuat. Rajin orang beribadah tapi tidak didasari oleh ilmu tentang syariat yang mengatur bagaimana beribadah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, yang demikian tidak diinginkan oleh Islam. Majelis yang dimuliakan oleh Allah kembali kepada apa yang oleh sebagian orang dianggap sebagai syubhat, dan kita sependapat hal ini, tapi dia harus diberi tanda kutip bahwasanya syubhat yang semacam ini benar-benar harus kita tolak, harus kita dudukkan benar-benar secara syara'. Apa yang kita sebutkan terdahulu tadi, bahwasanya lebih baik akhlak daripada ilmu. Tidak penting ilmu, yang penting akhlak. Bahasa yang lebih gamblang kira-kira seperti itu. Sementara ilmu itu penting, akhlak juga penting. Oleh karenanya yang berilmu, yang beriman tapi tidak berakhlak itu adalah kekeliruan. Nanti yang berakhlak, akhlaknya bagus tapi tidak berilmu, tapi tidak beriman, juga tidak diinginkan yang demikian itu. Majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib mencoba memahami fakta yang ada terkait dengan pengelompokan manusia yang memang sedari dulu sampai sekarang dan hingga dino kiamat. Apa yang saya maksudkan adalah pengelompokan manusia yang sudah diejawantahkan, yang diabadikan di dalam Al-Quran, bahwasanya manusia itu terdiri dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik. Dan pembagian manusia ini dalam 3 bagian ini akan selalu ada sepanjang adanya kehidupan manusia. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, yang kafir, yang munafik kita keluarkan dari apa yang mesti kita bahas pada kesempatan khutbah Jumat ini terkait dengan syubhat. Kenapa? Karena yang namanya orang yang kafir, yang namanya orang yang munafik, mereka itu pastikan tidak ada kebaikan sedikit pun juga bagi mereka dalam kehidupan di akhirat nanti. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir, apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang munafik, yang menurut kacamata manusia bisa jadi dianggap satu kebaikan, ringan tangan, suka menolong orang, murah hati, suka berlapang dada, benar-benar hidupnya dia gunakan untuk kepentingan kemanusiaan misalnya. Pastikan yang demikian itu begitu tidak didasarkan pada iman karena kekafiran mereka, karena kekafiran orang tersebut, tidak akan ada nilainya apa-apa di sisi Allah. Di sisi manusia bisa jadi akan sangat dihormati, bisa jadi akan sangat dihargai, bisa jadi sangat-sangat mendapat tempat yang terhormat, yang diagungkan. Tapi di sisi Allah tidak ada sedikit pun nilai kebaikan di kehidupan di akhirat nanti. Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 103 berfirman,
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. 103 104. Apa kata Allah? Muhammad, tanyakan ke umatmu dan kemudian kasih tahu, maukah kalian ku kasih tahu orang-orang yang merugi dalam kerjanya, dalam usahanya, dalam amalnya? Hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Sementara mereka menduga telah berbuat baik. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa mereka yang merasa berbuat baik namun tidak mendapatkan kebaikan sama sekali? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang kafir. Mereka itulah orang-orang yang munafik. Mereka itulah orang-orang yang murtad. Mereka itulah orang-orang yang musyrik. Tidak ada kebaikan sama sekali bagi mereka dengan apa-apa yang mereka kerjakan selagi di dunia, sekalipun bermanfaat bagi sesama, bagi orang lain. Namun karena tidak didasarkan pada iman, sehingga mereka tidak mendapatkan nilai kebaikan dari apa yang mereka kerjakan. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Sehingga kata Allah, seluruh amal mereka habis, lenyap, tidak ada nilai kebaikan sama sekali di akhirat nantinya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, di samping tidak iman dengan ayat-ayat Allah, mereka juga tidak percaya adanya kehidupan akhirat, tidak percaya adanya pertemuan nanti dengan Allah di akhirat. Mereka tidak percaya, mereka tidak iman, sehingga karena tidak iman itulah apapun yang dikerjakan oleh manusia tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala di kehidupan di akhirat nantinya. Di dunia dihargai orang, diapresiasi orang, tapi sebatas untuk kehidupan di dunia. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada pertanyaan tadi, setelah kita tidak lagi membahas orang kafir karena sudah jelas tidak ada nilai kebaikan bagi mereka di akhirat, lah sekarang di kalangan umat Islam sendiri ada memang orang yang rajin ibadah tapi imannya tidak beres, tapi masih melakukan kesyirikan. Yang semacam ini nanti akan menggugurkan amal. Yang semacam ini nanti akan membuat amal kita sia-sia. Ada orang yang rajin ibadah dan dia beriman saja, tapi dalam waktu yang sama karakternya, akhlaknya benar-benar sama sekali tidak terpuji. Menyusahkan orang lain, menyakiti orang lain, menistakan orang lain, merendahkan orang lain, menipu orang lain, dan seterusnya dalam bentuk keburukan dan keburukan. Orang yang semacam ini bagaimanapun dia terkena ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang justru terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada orang yang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Kenapa bisa bangkrut? Ya'ti yaumal qiyamati bis shalah waz zakah was saum walakinnahu akala mala hadza syatama hadza wa safaka dama hadza, dan seterusnya. Hadisnya memang cukup panjang. Kata Rasulullah,
orang yang bangkrut yang saya maksudkan bukan orang yang kehabisan modal, bukan orang yang hartanya nanti habis, bukan orang yang gulung tikar dalam usahanya, tidak. Tapi nanti di hari kiamat ada orang datang menghadap Allah dengan puasa, dengan salat, dengan zakat, dan nanti bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Tapi sayang, 1000 sayang, dalam waktu yang sama dia mencaci maki si fulan, menistakan si fulan yang lainnya, menumpahkan bahkan darah orang lain, menipu orang lain, sehingga kata Rasulullah, habislah kebaikannya karena keburukan yang dia lakukan terhadap orang lain, karena dia benar-benar menyusahkan orang lain. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itulah mari agar ada kepahaman di antara kita bahwa memang adalah ucapan yang tidak benar, pendirian yang keliru, orang yang mengatakan biar tidak rajin beramal, biar tidak berilmu, yang penting kepribadian kita baik, itu adalah pendirian yang keliru. Begitu juga orang yang dia rajin beramal, dia semangat beribadah, tapi dalam waktu yang sama akhlaknya tidak baik, itu juga adalah pendirian yang keliru, pilihan yang memang tidak diinginkan oleh Islam. Namun sekali lagi, bahwa selama manusia memang masih benar-benar beriman dan berilmu pengetahuan yang memadai, lantas kemudian beramal, bukan berarti nanti manusia itu akan sempurna. Dia tetap saja dalam relativitasnya, dia tetap saja ada ketidaksempurnaan, ada kekurangan dan celah atau kesalahan yang dia lakukan. Dalam hal ini, orang yang beriman dengan dosa-dosanya, dengan kesalahannya, nanti digolongkan dengan ahlu maksiat, orang yang gemar bermaksiat, yang tentu akan berakibat dosa. Dosa sebagaimana dikatakan oleh salaful ummah, akrir bizambika summa talub al-afwa minhu fa inna juhudal zambi zanbani. Kalau kita terjemahkan ke orang lain, kalau kita terjemahkan kurang lebih berarti, akuilah dosa-dosamu dan kesalahanmu. Artinya orang jangan kemudian berbuat salah tapi tidak merasa salah, berbuat dosa tapi tidak merasa berbuat dosa, tidak mengaku pernah berbuat dosa. Itu adalah pendirian yang salah. Akui kesalahanmu, akui dosa-dosamu, kemudian mintalah ampun kepada Allah, karena fa inna juhudal dzambi zanbani. Karena orang yang mengingkari kesalahannya, yang tidak mengakui kesalahannya, itu berarti dua kesalahan yang dia lakukan. Kesalahan berbuat dosa itu sendiri, dan kesalahan tidak mau mengaku akan dosa-dosa yang dilakukan. Mudah-mudahan kita mari selaku pribadi muslim mukmin yang memang tidak pernah luput dari yang namanya kekurangan dan kesalahan, hendaknya kita dalam waktu yang sama tidak bersemangat untuk melakukan kebaikan, ya, dengan harapan sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tindak lanjutilah, sertakanlah di samping keburukan kita juga kebaikan, hendaknya jangan pernah kita mengabaikannya. Nanti harapannya kebaikan itu akan bisa menutupi, kalau bukan menghapus sama sekali, dosa-dosa dan kesalahan kita. Tapi
juga kita tidak pernah dibenarkan tidak mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita, apalagi berbangga dengan dosa-dosa dan kesalahan kita. Minal mujahirin ayyamalar rajul bil lail wa yusbihu qad satarahullah wa huwa yaksifu sitrallah amiltul barihata kadza wa kadza. Adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni. Orang berbuat kesalahan di malam hari, siang hari dia beberkan kesalahannya, padahal Allah sudah menutupi dosa-dosa dan kesalahannya. Tapi dia sendiri yang membeber, yang bangga dengan dosa dan kesalahannya. Orang yang semacam ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantapkan iman kita, perdalamilah ilmu kita, terutama ilmu tentang syariat, dan terus berikhtiar untuk menepati apa-apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya dalam syariat Islam, terkait dengan perintah kita melaksanakannya, terkait dengan larangan kita berupaya menghindarinya. Begitulah cara kita menjalani hidup sebagai pribadi muslim mukmin.